Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Elvira Valeri. Saya dari jurusan TPHP, Angkatan 2019, dan sekarang saya akan mempresentasikan tentang materi evaluasi gizi, terutama lipid, dalam proses pengolahan pangan. Baik, jadi jurnal yang saya ambil berjudul Changes in the Lipid Fraction of King Mackerel Pan-Fried in Coconut Oil and Cooked in Coconut Milk. Jurnal ini diambil dari jurnal Food Research International tahun 2017. Berikut ini adalah table of contents yang akan saya bawakan. Yang pertama ada introduction, yang kedua ada materials dan methods, kemudian result and discussion, dan yang terakhir ada conclusion. Yang pertama adalah introduction atau pendahuluan. Jadi konsumsi ikan merupakan konsumsi yang sangat baik dan punya manfaat yang baik untuk kesehatan tubuh manusia. Ikan ini mempunyai sumber polyunsaturated fatty acid yang tinggi akan omega 3 atau DHA dan omega 6 atau EPA. Kemudian juga memiliki kadar protein dan kolesterol yang tinggi. Nah, perlakuan pemasakan dapat mempengaruhi komposisi nutrisi dalam ikan, terutama pada kandungan lipidnya, karena pada lipid rentan terjadi oksidasi lipid sehingga menghasilkan senyawa yang tidak diinginkan. Contohnya saja pembentukan kolesterol oksida yang sifatnya itu sitotoksik, mutagenik, dan bisa menyebabkan kanker. Alasan dilakukannya penelitian ini karena kurangnya informasi literatur mengenai efek pemasakan ikan makarel dalam santan dan pemasakan dengan digoreng menggunakan minyak kelapa. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui efek pemasakan terhadap perubahan komposisi asam lemak, kolesterol, pembentukan kolesterol oksida, dan kualitas dari fraksi lipid. Baik, jadi ada 3 bahan utama yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama ada ikan king mackerel atau berbahasa Latin Scomberomorus cavala. Kemudian ada minyak kelapa. Dan pemilihan minyak kelapa ini dipilih karena mempunyai kandungan asam lemak jenuh yang tinggi sehingga lebih resisten terhadap oksidasi dan lebih stabil pada suhu tinggi, terutama digunakan untuk penggorengan. Kemudian yang ketiga ada santan. Santan ini memiliki kandungan air 76-84%, lipid 11-18%, protein 0,3-0,9%, karbohidrat 3,5-8,1%, dan mineral 0,4-0,7%. Yang selanjutnya adalah material dan methods. Kemudian ada material. Dalam percobaan ini digunakan 10 ikan king mackerel segar yang berbobot masing-masing 900 gram, disimpan dalam kantong plastik, kemudian dimasukkan ke dalam kotak styrofoam yang berisi es. Yang kedua ada extra virgin coconut oil, dan yang ketiga ada santan. Berikut ini adalah preparasi sampel. Jadi sampel ikan yang tadi 900 gram dibagi lagi menjadi 3 bagian, masing-masingnya 300 gram. Kemudian ditetapkan sebagai sampel 1, 2, dan 3. Jadi sampel yang 1 itu dalam kondisi mentah, sampel 2 itu digoreng dalam 30 ml minyak kelapa selama 15 menit pada suhu 150 derajat Celcius, dan sampel yang ketiga dimasak dalam wajan dengan 200 ml santan selama 20 menit pada suhu 100 derajat Celcius. Pada penggorengan sampel yang kedua, digunakan panci ukuran tinggi 4 cm dan lebarnya 19 cm. Sedangkan pada sampel ketiga dimasak dalam wajan dengan tinggi 7 cm dan lebar 22 cm. Setelah dilakukan penggorengan dan pemasakan, sisa dari minyak kelapa dan santan disisihkan, kemudian disimpan dalam wadah kaca transparan
yang dibungkus dengan aluminium foil pada suhu 5 derajat Celcius. Lalu pada ikan yang sudah dimasak, tulang dan kulit ikannya dibuang setelah dimasak, lalu kondisi sampel juga standarisasi dalam tes pendahuluan berdasarkan karakteristik sensori makanan. Kemudian sisa 3 sampel extra virgin coconut oil dan santan yang tadi sudah disisihkan masing-masing akan dianalisis kandungan asam lemaknya. Berikutnya adalah metode. Jadi kadar air, protein, dan abu di dalam ikan akan ditentukan dengan metodologi AOAC tahun 1990. Kemudian total lipidnya akan diekstraksi menurut metode Force, List, dan Stanley tahun 1957. Dan kandungan lipid akan ditentukan secara gravimetri. Nilai kalori akan dihitung dari koefisien kalori yang sesuai dengan protein dan lipid, menurut Livesey tahun 1990. Baik, yang pertama ada penentuan kolesterol dan kolesterol oksida. Jadi sampel dalam kondisi yang dingin dilakukan saponifikasi langsung menurut Mariotti, Noguera, dan Bragagnolo tahun 2008. Kemudian ekstrak yang diperoleh dilarutkan dalam fase gerak dan disaring melalui membran milipor ukuran 0,45 mikrometer. Kemudian akan disuntikkan ke dalam HPLC. Lalu kolesterol oksida akan diidentifikasi dengan perbandingan waktu retensi puncak yang diperoleh dari sampel ikan makarel dengan puncak standar otentiknya. Nah, kolesterol dan kolesterol oksida ini diukur dengan standarisasi eksternal, lalu kita akan membuat kurva standar 6 titik dengan konsentrasi yang bervariasi. Berikutnya untuk penentuan kandungan asam lemak, ekstrak lipid yang tadi sudah diperoleh dilakukan saponifikasi dan asam lemak diubah menjadi methyl ester. Nah, methyl ester ini diidentifikasi dengan membandingkan waktu retensi puncak dengan standar methyl ester asli dan diukur dengan standarisasi internal. Sebelum diinjeksi ke kromatografi, asam methyl ester undecanoic akan ditambahkan. Lalu yang ketiga, untuk penentuan indeks nutrisi lipid, ini menggunakan 3 indeks yang dievaluasi berdasarkan komposisi asam lemaknya. Yang pertama ada indeks aterogenik atau AI, yang kedua indeks trombogenik atau TI, dan yang ketiga ada rasio asam lemak hipokolesterolemia terhadap hiperkolesterolemia. Untuk rasio masing-masingnya bisa dilihat pada slide berikut. Dan yang terakhir ada analisis statistik yang dilakukan pada ketiga sampel. Kemudian data akan diserahkan ke analisis varians atau ANOVA dengan uji F dengan mempertimbangkan tingkat signifikansi pada 1% dan 5% menggunakan program SAEG. Baik, bagian yang ketiga adalah hasil dan pembahasan. Yang pertama, manfaat gizi king mackerel pan yang digoreng dengan minyak kelapa atau dimasak dengan santan. Jadi, karena kondisi pemasakan tersebut, terjadi penurunan kadar air yang signifikan pada sampel 2 dan 3 dibandingkan dengan ikan yang segar atau sampel 1. Nah, hilangnya air ini menyebabkan peningkatan konsentrasi kandungan protein, lipid, abu, dan kalori. Kemudian kehilangan air tertinggi itu terdapat pada sampel yang digoreng dalam minyak kelapa. Kemudian kandungan kolesterol dalam sampel king mackerel 1, 2, dan 3 semuanya jauh di bawah batas kolesterol 300 mg per hari. Jadi masih dalam batas yang cukup aman untuk dikonsumsi. Kemudian dari kolesterol oksida yang dievaluasi, hanya 7 beta hidroksikolesterol yang teridentifikasi dalam sampel 1, 2, dan 3, tetapi konsentrasinya itu masih kecil di bawah batas. Nah, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Kemungkinan metode memasak yang digunakan karena penggunaan minyak kelapa dan santan yang kaya akan asam lemak jenuh, kemudian waktu dan suhu yang digunakan,
eee, juga bisa berkontribusi pada stabilitas kolesterol, sehingga, cukup sedikit, kolesterol oksida yang, teridentifikasi. Lalu penggunaan minyak kelapa murni itu, merupakan sumber alami vitamin E dan polifenol, sehingga, berperan sebagai antioksidan dan dapat melindungi kolesterol terhadap oksidasi lipid. Selanjutnya, berikut ini adalah tabel dari, komposisi asam lemak pada extra virgin coconut oil dan santan yang sudah disisihkan. Jadi ini sisa dari, pemasakan. Keduanya itu mengandung jumlah asam lemak jenuh yang lebih besar daripada asam lemak tidak jenuh. Kemudian minyak kelapa juga mengandung 93% asam lemak jenuh, dan yang dominan itu ada asam asam laurat di sini, kemudian ada asam miristat di bawahnya, kemudian ada asam palmitat. Ini yang paling dominan. Nah, asam lemak jenuh sebetulnya dianggap sebagai hiperkolesterolemia karena dapat meningkatkan kadar lipoprotein densitas rendah. Namun, hal ini berkebalikan pada lemak kelapa karena sekitar 50% dari lemak kelapa ini merupakan trigliserid rantai medium. Nah, trigliserid rantai medium ini bisa diserap utuh oleh usus halus dan tidak ikut serta dalam proses degradasi dan reesterifikasi dalam biosintesis dan pengangkutan kolesterol. Sehingga konsumsi minyak kelapa ini malah mengurangi kadar kolesterol, kemudian kadar trigliserida, fosfolipid, lipoprotein densitas rendah, dan malah meningkatkan kadar lipoprotein densitas tinggi. Selanjutnya, ini merupakan tabel dari ketiga sampel. Jadi yang sampel 1 ikan segar, ikan mentah, sampel 2 itu yang digoreng dalam minyak kelapa, sampel ketiga dimasak dalam santan. Nah, asam lemak yang dominan dalam sampel 2 dan 3 ini adalah asam laurat, asam palmitat, miristat, oleat, DHA, dan stearat. Nah, keduanya ini juga mengalami peningkatan asam lemak jenuh laurat, miristat, dan palmitat dibandingkan dengan yang dalam kondisi segar atau sampel 1 akibat penyerapan dari media pemanasan. Kemudian di sini juga bisa dilihat pada asam oleat sampel 3 itu lebih banyak, lalu polyunsaturated dan unsaturated fatty acid-nya di sampel 2 lebih banyak, kemudian monounsaturated fatty acid di sampel 3 yang lebih banyak, dan jumlah omega 3, omega 6 itu di sampel 2 yang lebih banyak, namun dalam rasionya yang masih serupa. American Heart Association merekomendasikan omega 3 sebanyak 0,5 sampai 1 gram per hari untuk individu dengan kadar trigliserid normal. Sedangkan king mackerel yang digoreng dengan minyak kelapa itu menyediakan omega 3 sebanyak 1,1 gram per 100 gram. Sedangkan untuk sampel yang dimasak dengan santan itu 0,9 gram per 100 gram. Artinya sudah memenuhi sebanyak 90% dan 110% kebutuhan per harinya. Kemudian kualitas nutrisi kandungan asam lemak ini dievaluasi dari tiga indeks tadi, yaitu AI, TI, dan rasio H/H. Nah, nilai AI dan TI ini diharapkan lebih rendah karena untuk mencegah timbulnya penyakit koroner, dan indeks ini terkait dengan agregasi trombosit. Sedangkan nilai rasio H/H itu diharapkan lebih tinggi karena terkait dengan metabolisme kolesterol. Pada sampel 2 dan 3, nilai rasio H/H-nya itu 0,26 dan 0,30 yang berarti terjadi penurunan rasio H/H. Padahal yang tadi diharapkannya tinggi, jadi terjadi penurunan
Kemudian pada indeks AI dan TI ini, terjadi peningkatan, namun, yang lebih besar itu pada indeks TI. Kemudian, rasio H banding H ini, terjadi penurunan karena, terjadi peningkatan asam lemak hiperkolesterolemik selama pemasakan. Lalu yang kedua, pengaruh pemasakan terhadap nilai gizi dari king mackerel yang digoreng dan dimasak. Di sini ada tabel yang berisi kandungan dari abu, kadar abu, protein, lipid, kalori, dan kolesterol dari ketiga sampel. Jadi kadar protein dan abu pada sampel 2 dan 3 ini tidak begitu berbeda banyak, namun penurunan lebih banyak terjadi pada pemasakan pada sampel 3, yaitu pemasakan dalam santan, yang menyebabkan penurunan kadar protein sebesar 11,6% dan kadar abu sebesar 28,3%. Kemudian di sini dapat dilihat kandungan lemaknya itu meningkat ya secara signifikan dengan nilai yang lebih tinggi itu pada sampel 3 atau yang dimasak dengan santan. Nah, kemungkinan hal ini terjadi itu karena interaksi antara sampel dan media pemasakan yaitu santan sehingga memudahkan penetrasi lemak. Jadi asam lemaknya diserap oleh ikan. Dan karena peningkatan kandungan lemak ini, nilai kalorinya juga meningkat secara signifikan. Kemudian pada kolesterol tidak terjadi perubahan yang signifikan sehingga bisa disimpulkan bahwa metode memasak tidak terlalu mempengaruhi kadar kolesterol. Selanjutnya, pada kedua sampel, nilai asam lemaknya itu terjadi peningkatan dengan peningkatan yang lebih tinggi itu pada sampel 3 atau yang dimasak dengan santan. Lalu terjadi pula peningkatan asam laurat, asam oleat, asam miristat, dan stearat, total saturated fatty acid, dan total monounsaturated fatty acid yang di sini bisa dilihat bahwa sampel 3 atau yang dimasak dengan santan itu malah meningkat lebih banyak di semuanya. Ini 14 kali, yang ini 4 kali, yang ini juga lebih banyak, yang ini 462%, yang ini 248%. Kemudian terjadi penurunan total polyunsaturated fatty acid yang lebih banyak pada sampel 3. Lalu juga ada penurunan EPA dan DHA pada sampel 3 juga lebih banyak. Selanjutnya ke bagian yang paling terakhir yaitu kesimpulan. Jadi ikan king mackerel ini merupakan sumber protein dengan nilai biologis yang tinggi, kemudian juga mengandung polyunsaturated fatty acid yang cukup banyak dari omega 3-nya, mengandung asam lemak jenuh, dan juga memiliki kandungan kolesterol yang relatif rendah. Pemasakan menyebabkan penurunan kadar protein dan abu yang lebih banyak pada sampel 3 atau yang dimasak dengan santan. Kemudian kandungan lipidnya juga signifikan meningkat, terutama pada sampel 3, dan mengubah kandungan asam lemaknya, kemudian mengurangi EPA dan DHA-nya, serta meningkatkan asam laurat, miristat, dan palmitat, terutama pada sampel 3 atau dengan santan, karena medianya. Jadi pada santan itu terjadi transfer asam lemak dari media santan ke ikan makarel. Lalu poin yang terakhir, proses pemasakan ini tidak mempengaruhi kolesterol, jadi jumlahnya itu relatif masih sama dan tidak berpengaruh pada pembentukan kolesterol oksida pada ikan makarel. Hal ini disebabkan karena penggunaan minyak kelapa dan juga santan yang cukup baik. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.